selamat sore. Perkenalkan nama saya Kardo Gisman Stungkir dengan NIM 6705213051 dari Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengerjakan salah satu tugas dari mata kuliah Jaringan Data Broadband, di mana saya ditugasin untuk mengerjakan paket Tracer 17.8.2 yaitu Skills Integration Challenge. Nah, jadi di sini sudah saya buka. Nanti di sini ada notif, di sini boleh diisi email atau enggak boleh, silakan. Di sini ada manual booknya, bisa dibilang manual book, di mana sini terdapat addressing table. Ini dilengkapin. Jadi untuk mempersingkat waktu pengerjaan ini sudah saya kerjakan sedikit, sudah saya lengkapin. Jadi nanti kita tinggal masukin buat mempermudah dan mempercepat waktunya. Lalu di sini ada skenario. Jadi skenario ini kita akan menampung 4 subnet di mana menggunakan IP 192.168.0.0/24, di mana masing-masing PC ada IT itu 25 host, ada sales itu 50 host, ada staff itu 100 host. Nah, lalu nanti di sini ada subnet tamu yang akan ditambahkan, yang digunakan untuk masa yang akan datang, itu diakomodasikan 25 host. Lalu di sini nanti kita juga akan menyelesaikan pengaturan keamanan dasar dan konfigurasi antarmuka pada router 1. Kemudian nanti kita akan mengkonfigurasi antarmuka SFI dan pengaturan keamanan dasar pada switch 1, switch 2, dan switch 3. Nah, di paket Tracer ini kita ada completion, jadi nanti kita tahu kita sudah selesai atau belum. Oke, langkah pertama itu ada instruction, ini yang tadi ada jumlah host, IP. Nah, di sini ada langkah pertama, kita masukin PC configuration dulu. Nah, langkahnya itu ini kita dulu, kita buka ini. Nah, jadi ini kita masukin ke masing-masing staff, sales, dan IT. Yang pertama kita ke staff dulu, IP configuration. Kita masukin IP V4 nya 192.168 yang ini 03. Untuk subnet max di sini itu 128. Untuk default gateway itu yang di sebelah sini. Di sini ada penjelasan juga. Default gateway yang ini 0.1. 192.168.0.1. Untuk IP V6 nya itu yang di bawah sini, yang 2001 DB8 paket 2 slash-nya bikin di sebelah sini. Ini kita hapus di sini FE80 FE81 E82. Ini yang link lokal, yang ini yang default gateway yang di sebelah kanannya. Oh, yang di atas, yang di staff. Oke, ini kita close, kita ke sales, lakukan langkah yang sama juga. 192.168 yang sales itu 0.131. Untuk subnet max di sini 192. Untuk default gateway 192.168 yang di sini 0.129. IP sini 2001 DB8 paket 12. Di sini 64. Di sini untuk link lokal address-nya yang di bawahnya ya, bisa main. Ini 1, ini yang di sebelahnya default gateway. Oke. Selanjutnya kita close, kita ke IT, lakukan langkah yang sama 168. Untuk yang IT 192.168.0.195 buat subnet max-nya 224. Default gateway-nya 192.168.0.193.
IPv6 2001 DB8 paket 22/64. Di sini FE 81. Oke. FE. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa melihat sini completion sudah naik dari 0 ke 24%. Lalu kita akan melakukan configuration di router 1 di router sini. Nah, setelah masuk di sini kita dapat mengetik enter, lalu enable, lalu conf terminal. Oke, udah configure terminal. Lalu kita namain ini menjadi host R1. Kita nggak lupa ya, kita tetap berpatokan di sini di manual book ini. Kalau saya sih bilangnya ini manual book ya. Oke, ini hostname R1. Lalu kita ketik IP domain, no IP domain lookup, no IP. Di sini ya ada disable lookup. Lalu enable secret Cisco Enpa. Nah, Cisco Enpa ini yang mana? Cisco Enpa itu yang ini. Cisco Enpa, enable secret, lalu line console 0. Lalu kita masukin passwordnya Cisco Conpa 55. Cisco Conpa itu yang ini. Nah, tadi Cisco Enpa, sekarang Cisco Conpa 55. Kita enter. Setelah di enter kita login, exit. Nah, lalu setelah itu kita ke security password min length 10. Jadi kita akan masukin 10 karakter password yang digunakan untuk semua password gitu. Security password min length length 1010. Lalu enter. Lalu service password encryption. Service password encryption. Enter. Lalu banner mode gini unauthorized access is prohibited. Lalu tutup. Unauthorized access is prohibited. Oke. Lalu setelah ini kita akan create configure enable Giga Ethernet interface-nya. Jadi di sini kan ada Giga Ethernet-nya, Giga 0/0, 0/1, 0/2 dan S0/0/1. Jadi ini kita akan konfigurkan terlebih dahulu. Yang pertama Giga 0/0. Oke, sudah masuk. Lalu kita masukin IP address-nya 192. Nah, di sini kita ngeceknya di sini. Di sini. Ini kan pada Giga 0/0 ya, masih. Jadi yang ini kita masukin 192.168.0.1. Lalu masukin subnet max-nya 255.255.128. Setelah itu enter. Setelah di enter, kita masuk ke IPv6 address, yaitu yang di bawahnya 2001 DB8 paket 1. IP 2001 DB8 paket 1. Jangan lupa slashnya juga dibikin. Oke. Lalu IP address kita masukin link lokalnya FE 81, link lokal. IP address FE 81. Oh, invalid. IPv6 lupa
IPv6 address link lokal, enter. Nah, udah, itu no shutdown. Oke, sudah di no shutdown, kita ke giga 0/1. Giga 0/1, enter. IP address kita masukin yang ini. Kita ulangi langkah yang sama namun IP-nya berbeda. 0120.255.255.255.1992 192.192. Habis itu di enter, itu masuk IPv6 and address ini 201 paket. Oh, di sini ada satu paket 10.124. Oke, sudah sama. Lalu kita masukin yang ini, IPv6 address FE80 1 link lokal. Oke, habis itu kita no shutdown. Lalu kita masuk lagi ke yang giga 0/2, masuk IP address-nya itu 0193.193.255 itu 224.193. Oke, 224 masuk ke IPv6 ini 2 ya, 21. Ini diganti menjadi 2001 DB8 paket. Oke, masuk ke IPv6 ini FE81 link lokal, enter, no shutdown. Itu kita masuk ke interface S0/0/1. Kita masukin IP-nya itu 172.168.16.12. Untuk subnet max-nya itu 252. Habis itu enter, masuk IPv6 buat S2 DB8 tanpa paket ya, DB8 tanpa paket. Kita enter, lalu IP link lokal IPv6 link lokal, enter, no shutdown. Oke, lalu exit. Coba kita cek di sini, ini sudah persentasenya 52%. Kita bisa cek result di router. IP domain name, modul bits. Oke, coba kita selesaikan lagi di sini. Ini setelah exit kita masuk ke sini, configure SSA on R1. Nah, caranya itu kita bisa mengetik IP domain name ccna lab.com yang sini ya, set the domain name ccna.
Oke, enter. Lalu crypto, ketik crypto key generate RSA general case modulus 1024. Nah, yang ini RSA-Key 1024 bit. Jadi kita generate dulu, generate general case modulus 1024. Nah, ini sudah. Setelah itu kita ketik line PTY 015. Oke, selanjutnya transport sini ya. Kita ada di sini sekarang. Transport input SSH. Lalu login lokal, exit. Masukin username itu admin 1 privilege 15, secret admin 1 PA55. Jadi itu yang ini ya, admin 1. Ini ada privilege secretnya itu 15. Lalu passwordnya admin 1 PA55. Lalu sini ada yang salah. PA55 di sini username. Oke. Lalu kita enter saja. Setelah itu kita masuk ke line console lagi. Line console 0. Lalu exec timeout. Exec timeout 50. Setelah itu line PTY. Lalu ke exec mode lagi. Lalu exit. Lalu kita masuk ke yang terakhir, itu ngeblock anyone for 3 minutes, yaitu login block for 180 attempts for within 120 yang ini. Jadi kita akan masuki setelah after 4 attempts within 2 minutes period. Jadi kita enter. Lalu kita bisa ngecek configuration-nya itu sudah 60%, sudah naik. Kita bisa cek result. Nah, di sini buat di router network sudah terchecklist, router terchecklist. Nah, untuk di router sudah terchecklist, tinggal di switch 1, 2, 3. Di shell staff juga sudah. Di sini IP address ada yang kurang nih. Staff. Satu di staff kita cek 192, 183, 2001 DB8. Nah, sini. Oke. 264 FE82. Oke. Kita cek result lagi yang tadi, yang salah tadi. Nah, jadi udah masuk ya, udah correct semua. Di staff sudah correct. Lalu kita tinggal di switch 1, 2, dan 3. Oke. Untuk di switch ini kita close. Ini kita sini dulu. Kita masuk ke switch. Jadi kita ke configure dulu ini. Ke switch 1. Nah, setelah masuk di sini, ini kita enter dulu enable, lalu conf t. Oke, configure terminal. Lalu nggak lupa kita hostname dulu, hostname S1 switch 1 maksudnya
Habis itu interface VLAN 1. Nah, ini sudah masuk config if, lalu kita masukin IP address-nya 192.168. Ini nggak lupa kita tetap mengacu pada di sini. Di sini 192.168, ini switch 1 02, masukin subnet max-nya 255.25128.128.02. Oke, sudah. Selanjutnya kita enter no shutdown. Itu exit. Exit. Kita masuk ke config lagi, saya klik keluar. Nah, oke, selanjutnya kita ketik IP default gateway. Itu IP default gateway yang ini, yang 01.192.168.01. Oke, kita enter, lalu no IP domain lookup. Oke, setelah itu enable secret, dimana itu tadi Cisco NPA55. Enable secret Cisco NPA55, lalu password Cisco Conpa55. Belum, kita masuk ke line console 0 dulu, lalu password Cisco Conpa55, password Cisco Conpa55, enter, lalu login, exit, lalu line console 0 lagi, line console 0 lagi, lalu exec timeout 50. Oke, lalu line VTY 015, lalu exit timeout lagi 50, lalu exit, lalu service password encryption, service password encryption, enter. Nah, jadi di switch sampai di sini. Di switch 1 sudah, kita ke switch 2. Kita cek sudah 75%, kita ke switch 2. Kita lakukan langkahnya sama ya, kayak yang tadi juga. Enter, enable config. Oke. Hostname itu S2 karena ini switch 2. Lalu interface VLAN 1 juga, lalu kita masukin IP address-nya 192, ini 192.168.0.130, 192.168.0.190, subnet max 255.255.192, 192, enter, lalu kita no shutdown, exit. Oke, lalu IP default gateway 192.168 yang ini 0129, enter. Oke, lalu no IP domain lookup, no IP domain lookup, lalu enable secret Cisco NPA55, lalu line console 0, lalu password Cisco Conpa55. Jadi passwordnya itu kita dapat itu melalui yang ini, yang ini
di switch. Jadi kita melakukan configure di masing-masing switch ini. Oke, kita lanjut. Setelah masuk password, kita bisa login lalu exit. Setelah exit, kita ke line console 0. Setelah line console 0, exec timeout 50. Lalu line VTY 015. Lalu exec timeout lagi, exit service password encryption, enter. Oke. Di switch 2 sudah 87%. Lalu kita ke switch 3 yang terakhir. Ini kita lakukan langkah-langkahnya sama ya, kayak di switch 1 dan 2. Enable bulat, salah. Ini salah ketik, jadi kita tunggu dulu. Translating, jadi dia lagi ngebaca dulu apa sih yang IM ini. Kita tunggu sebentar. IM. Oke, kita ulang. Ini enable conf t. Oke, lalu hostname S3. Oke, lalu in VLAN 1. Lalu kita masukin IP address 192.168, yang ini 0.194.0.194. Subnext 255.255.224. Oke, iya 224.194, enter. Lalu no shutdown, lalu exit. IP default gateway. IP default gateway yang ini, yang 193 ujungnya 192.168.0.193. 192.168.193. Lalu kita enter. Salah, ini ikut dia default gateway. Oke. Lalu no IP domain lookup. Setelah itu enable secret, itu Cisco NPA 55, Cisco NPA. Lalu line console 0. Habis itu password Cisco confa 55, enter. Login, exit line console 0, lalu exec time out 50, lalu line VTY 015 dan VTY. Habis itu exit timeout 50, lalu exit. Habis itu service pass encryption, enter. Oke. Kita cek persentasenya sudah 100%, sudah selesai. Jadi di manual book ini yang saya bilang, di sini kita bakal ngecek connectivity requirements-nya. Itu caranya, kita besarin dulu. Jadi sudah 100. Sebenarnya kita cek result dulu. Di sini sudah terchecklist semua ya. Nah, ini di switch tadi sudah.
Oke, jadi sudah 100% completionnya. Nah, kita bakal ngecek di sini masing-masing di staff. Dia minta di browse. Kita bakal ngebuka ini di browse ya, di staff sales dan IT cisco.pka, www.cisco.pka. Go. Sebentar, lagi loading. Nah, ini sudah muncul ya. Yang cisco.pka sudah muncul. Coba kita ke Cisco 6. Nah, sudah berubah ya. Kalau Cisco 6 dia IPv6, sedangkan kalau dia Cisco saja dia IPv4. Kita bisa ngecek di sales juga, www.cisco.pka. Nah, sudah muncul. Kalau kita tambahin 6, sudah berubah. Sama halnya di IT, www.cisco.pka sudah muncul. Kalau dia 6 go. Nah, sudah muncul. Oke. Buat yang ini dua kita menggunakan www.cisco dan Cisco 6 PKA di masing-masing staff sales dan IT itu sudah berjalan. Lalu kita akan mencoba ngeping. Nah, ngeping. Coba kita ngeping di Command Prompt itu ping. Coba kita bakal ngeping di sales. Ping 192.168.0.131 yang di sales. Kan ini di staff, kita ngeping sales. Enter. Nah, dia bakal nge-reply ya. Bakal nge-reply. Coba kita bakal ngeping di IT 195. Dah, dia nge-reply juga. Dan kita bakal coba yang di web ping 64.100.03. Nah, dia nge-reply juga. Jadi dia bakal nge-reply ke semuanya, ke server ini juga dia bakal nge-reply. Jadi mungkin sekian dari video saya pada kali ini. Jadi ini sudah completion 100. Kita sudah mencoba connectivity, sudah berhasil. Jadi sekian dari saya. Bila mana ada kata-kata yang saya keluarkan tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.